Shalom anak-anak semuanya. Wah, saya percaya hati kamu penuh dengan sukacita dan semangat untuk belajar firman Tuhan. Anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami bersukacita. Kami senang sekali Tuhan, karena hari ini kami dapat belajar lagi firman Tuhan. Dan hari ini kami merasakan lagi kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami selama kami belajar firman Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, kami dapat berkonsentrasi, dan kami juga dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang siap untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Judul firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menampakkan diri di perjalanan menuju Emmaus. Nas Alkitabnya diambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 49. Waduh, bagaimana itu bisa terjadi ya? Hai temanku, apakah kamu percaya kalau peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi? Bagaimana menurut pendapatmu? Benarkah berita yang dibawa oleh ibu-ibu yang mengatakan kubur guru kita itu sudah terbuka dan mayat guru kita itu tidak ada di sana? Betul-betulkah itu terjadi ya? Anak-anak, kira-kira begitulah percakapan dua orang murid Tuhan Yesus yang lagi merasa bingung dengan peristiwa yang menggemparkan yang terjadi di Yerusalem. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus pada hari itu sudah menjadi berita yang sangat besar yang menggemparkan di Yerusalem. Tapi murid-murid Tuhan Yesus masih ada yang belum percaya. Bahkan mereka menjadi bingung karena mereka belum bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, pada hari ketika Tuhan Yesus bangkit, dua orang murid Tuhan Yesus pergi ke kampung Emmaus. Kampung Emmaus itu letaknya kira-kira 7 mil atau 11 km dari Yerusalem. Dua orang murid Tuhan Yesus ini pergi dalam keadaan bingung dan sedih karena peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mereka ketika berjalan menuju kampung Emmaus, mereka membicarakan apa yang telah terjadi dengan Tuhan Yesus yang disalibkan, yang menderita, dan pagi-pagi di hari Minggu itu terdengar berita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Anak-anak, bagi mereka peristiwa itu sulit diterima oleh akal pikiran mereka. Peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa itu menjadi pembicaraan banyak orang di Yerusalem. Ketika kedua murid Tuhan Yesus itu sedang berbicara, tiba-tiba ada seseorang yang mendekati mereka. Siapa ya yang mendekati mereka? Betul sekali, yang mendekati kedua murid Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus sendiri. Namun mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu bicarakan sementara kamu berjalan?"
Maka pada waktu itu dua orang murid Tuhan Yesus berhenti dan dengan muka yang muram atau sedih mereka memandang kepada Tuhan Yesus. Salah seorang dari mereka bernama Kleopas. Pada waktu itu Kleopas bertanya kepada Tuhan Yesus, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Tuhan Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Apakah itu?" Anak-anak, menurut kamu, apakah Tuhan Yesus tahu yang terjadi di Yerusalem pada hari-hari terakhir itu? Iya, benar. Tentu saja Tuhan Yesus mengetahuinya, sebab peristiwa itu adalah peristiwa yang Tuhan Yesus alami sendiri. Namun saat itu Tuhan Yesus tetap menanyakannya kepada Kleopas dan temannya. Kemudian Kleopas dan temannya itu bercerita kepada Tuhan Yesus. Mereka menceritakan peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kata mereka, "Ini adalah peristiwa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi. Dia berkuasa dalam perkataan dan pekerjaannya, baik di hadapan Allah maupun di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal dahulu kami ini mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel." Anak-anak, ternyata mereka mengharapkan Tuhan Yesus itu dengan segala kuasanya yang hebat dapat menjadi pemimpin bagi bangsa Israel dan membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa Romawi. Mereka jadi sedih, mereka jadi kecewa karena pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus tidak terjadi. Anak-anak, memang Tuhan Yesus itu datang ke dunia bukan untuk membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan bangsa Romawi. Kalau mereka mengharapkan seperti itu, mengharapkan Tuhan Yesus membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa Romawi, itu adalah pengharapan yang salah. Itulah sebabnya mereka jadi sedih, mereka jadi kecewa dan bahkan tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi pada diri Tuhan Yesus. Anak-anak, bagi mereka penderitaan salib, kematian Tuhan Yesus, itu adalah peristiwa yang tidak seharusnya terjadi. Bagi mereka peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Anak-anak, ketika Kleopas dan temannya sedang menceritakan apa yang terjadi, Tuhan Yesus itu mendengarkan, memperhatikan. Nah, kemudian Kleopas juga dan temannya melanjutkan ceritanya. Mereka berkata begini, "Tetapi sementara itu telah terjadi dan lewat 3 hari sejak kematiannya di kayu salib, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami dengan berita bahwa ketika pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur itu, mereka tidak menemukan mayatnya, dan mereka melihat malaikat-malaikat yang memberitahukan bahwa Yesus hidup. Dan ada juga beberapa teman kami, yaitu Petrus dan Yohanes, telah pergi ke kubur itu, dan mereka mendapati bahwa benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus tidak mereka lihat." Itu tidak mungkin terjadi. Anak-anak, itulah yang ada di pikiran mereka. Tidak mungkin terjadi. Mereka itu bingung.
mereka itu tidak percaya dengan berita dari perempuan-perempuan yang telah pergi ke kubur, dan juga mereka tidak percaya dengan berita dari Petrus dan Yohanes. Ketika Kleopas dan temannya itu selesai bercerita tentang peristiwa-peristiwa itu, kemudian Tuhan Yesus menegur Kleopas dan temannya. Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Hai, kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk dalam kemuliaannya?" Anak-anak, mengapa Tuhan Yesus begitu keras menegur mereka dan mengatakan bahwa mereka itu bodoh dan lamban hatinya? Adakah anak-anak yang tahu mengapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Ya, anak-anak, Tuhan Yesus mengatakan seperti itu karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam kitab para nabi. Mereka itu sudah mengenal kitab para nabi, dan mereka juga sudah tahu dari kitab para nabi itu bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, hati dan pikiran mereka jadi lamban untuk mengerti karena mereka tidak percaya terhadap firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Ketidakpercayaan mereka terhadap firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu harus menderita, Tuhan Yesus itu telah bangkit. Ketidakpercayaan itu menghalangi mata mereka untuk bisa mengenali Tuhan Yesus saat itu. Sekarang saya mau bertanya kepada kamu, adakah di antara kamu yang sampai hari ini masih belum percaya atau masih meragukan kebenaran firman Tuhan yang sudah menuliskan, yang sudah memberitahukan bahwa Tuhan Yesus menderita disalibkan, menyerahkan nyawanya dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkanmu? Tuhan Yesus ingin kamu percaya kepadanya, percaya akan kebenaran firman Tuhan, dan kamu tidak ragu-ragu lagi. Kalau kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus, kamu boleh angkat tanganmu. Puji Tuhan. Nah, sekarang anak-anak, kita akan baca apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menolong Kleopas dan temannya supaya mereka itu tidak tetap dalam kebodohan dan mereka tidak lamban lagi hatinya. Ayo kita buka ya, kita baca dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 27. Kita baca bersama-sama ya. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus menjelaskan semua tentang dirinya yang sudah dituliskan dalam kitab Musa atau kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Kitab-kitab itu sekarang kita kenal sebagai kitab Perjanjian Lama. Nah, anak-anak, segala hal tentang Tuhan Yesus, tentang penderitaannya, tentang penyalibannya, tentang kebangkitannya, itu sudah dituliskan dalam Perjanjian Lama. Pada waktu itu, perjalanan mereka ke Emmaus itu perjalanan yang cukup jauh. Jadi Tuhan Yesus punya waktu yang cukup banyak untuk menjelaskan semua tentang dirinya kepada Kleopas dan temannya. Ketika mereka sudah mendekati kampung Emmaus, Tuhan Yesus berpura-pura mau melanjutkan perjalanannya.
Tetapi Kleopas dan temannya mendesak Tuhan Yesus untuk tinggal bersama mereka, karena hari sudah menjelang malam. Kalau melanjutkan perjalanan, keadaan pasti gelap. Dan ternyata Tuhan Yesus bersedia. Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah dan Tuhan Yesus duduk makan dengan mereka. Pada waktu makan ada sesuatu yang terjadi. Tuhan Yesus waktu itu mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada Kleopas dan temannya. Kleopas dan temannya tentu waktu itu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka jadi ingat, siapa yang biasa melakukan hal seperti itu? Saat itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang dari pandangan mereka. Kemana Tuhan Yesus? Anak-anak, dengan tubuh kebangkitannya, Tuhan Yesus langsung menghilang. Dia berkuasa. Ini sesuatu yang dahsyat. Anak-anak Kleopas dan temannya mengenali Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi. Dan waktu itu terjadi, mereka berkata satu dengan yang lainnya, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Sekarang perhatikan saya. Anak-anak, hati Kleopas dan temannya begitu bersemangat ketika mendengarkan Tuhan Yesus menjelaskan dirinya dari kitab suci. Ketika sikap hati mereka percaya dan bersemangat mendengarkan firman Tuhan, mereka melihat kuasa Tuhan Yesus yang telah bangkit. Sekarang bagaimana dengan kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kamu memiliki hati yang percaya dan bersemangat ketika mendengarkan firman Tuhan? Ini penting sekali. Kamu dan saya memiliki sikap hati yang percaya dan bersemangat ketika mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sungguh-sungguh benar. Dan kamu, saya akan mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidup kita jika kita sungguh percaya. Tuhan Yesus ingin kamu dan saya makin mencintai firman Tuhan, bersemangat ketika mendengarkan firman Tuhan, dan sungguh-sungguh kita percaya kepada firman Tuhan. Anak-anak, Kleopas dan temannya saat itu sungguh begitu gembira karena sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka sekarang percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Kemudian malam itu juga segera Kleopas dan temannya kembali ke Yerusalem. Dengan hati yang berkobar-kobar, mereka menemui murid-murid Tuhan Yesus yang lain, murid-murid yang disebut rasul. Pada waktu itu, mereka sedang berkumpul dengan teman-temannya. Kleopas dan temannya menceritakan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Tuhan Yesus itu sudah menampakkan diri kepada mereka. Dan Tuhan Yesus sudah memecahkan roti di depan mata mereka. Nah, bagaimana ya perasaan mereka saat mendengar itu? Ya, seharusnya mereka senang. Saat itu mereka sibuk membicarakan semua yang terjadi di sepanjang hari itu. Terlalu sulit untuk dipercaya, karena itu peristiwa yang sangat hebat. Namun, sementara mereka sedang
ramai membicarakan apa yang telah mereka dengar, telah mereka lihat, dan telah mereka alami. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah murid-muridnya. Saat itu Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Murid-murid Tuhan Yesus begitu terkejut dan menjadi takut karena Tuhan Yesus tiba-tiba saja muncul tanpa diketahui dari mana datangnya. Sehingga mereka menyangka mereka sedang melihat hantu. Murid-muridnya tidak percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tubuhnya adalah tubuh kebangkitan. Dia bisa menghilang, dia bisa datang secara tiba-tiba, dia bisa masuk ke suatu ruangan yang tertutup. Tubuh Tuhan Yesus tidak bisa lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan waktu itu Tuhan Yesus tahu murid-muridnya sedang ketakutan dan belum percaya. Waktu itu Tuhan Yesus berkata, "Mengapa engkau terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Anak-anak, Tuhan Yesus mengetahui jika di antara kamu ada yang belum percaya. Tuhan Yesus mengetahui jika kamu ragu-ragu akan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus waktu itu mau murid-muridnya yakin, percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita akan baca ya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dari Lukas pasal 24 ayat 39. Ayo kita baca. "Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Anak-anak, benar sekali perkataan Tuhan Yesus. Hantu itu tidak ada tulang dan dagingnya. Tetapi Tuhan Yesus yang telah bangkit masih memiliki tulang dan daging, bisa dilihat, bahkan bisa diraba. Kemudian untuk meyakinkan lagi murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Tuhan Yesus waktu itu minta makanan. Mau apa ya dengan makanan itu? Ya, benar sekali katamu. Tentu saja makanan itu untuk dimakan. Kemudian murid-muridnya memberikan ikan goreng kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus makan di depan mata mereka. Anak-anak, hantu itu bisa makan? Tentu tidak ya, hantu tidak makan. Tapi Tuhan Yesus itu bukan hantu. Dia sungguh-sungguh Tuhan Yesus yang sudah bangkit mengalahkan kematian. Tuhan Yesus hidup. Anak-anak, dalam suasana yang gembira dan hati mereka sudah percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup, Tuhan Yesus kemudian mengajar murid-muridnya. Dan mereka diam mendengarkan Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang berani berkata-kata. Tuhan Yesus saat itu mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa dirinya sudah dinubuatkan oleh para nabi dan sudah tertulis dalam kitab Musa dan kitab para nabi. Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Ketika Tuhan Yesus menjelaskan semua kebenaran firman Tuhan tentang dirinya, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka semua, sehingga
murid-muridnya mengerti kitab suci. Anak-anak, kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang hebat. Peristiwa yang sudah dituliskan jauh sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan sebelum Tuhan Yesus bangkit. Alkitab di dalam Perjanjian Lama sudah menuliskannya. Semuanya dimaksudkan supaya kamu dan saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sungguh-sungguh benar dan sungguh terjadi. Tuhan Yesus ingin kamu, saya, orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus mempercayai semua yang tertulis di dalam Alkitab. Anak-anak, ayat hafalan kita dari Lukas 24 ayat 46. Ayo kita akan ucapkan lagi ya ayat hafalan kita. Lukas 24 ayat 46. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Anak-anak, Tuhan Yesus mengatakan, di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari kota Yerusalem. Itulah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab sudah menuliskan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Alkitab diberikan supaya orang-orang berdosa, supaya kamu dan saya yang mendengarkan berita tentang Tuhan Yesus bisa bertobat dan mendapatkan pengampunan dosa. Sekarang saya mau bertanya kepada kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Siapakah di antara kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Kamu mau menjadi anak-anak yang mencintai firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan itu caranya dengan membacanya terus dan tetap bersemangat waktu belajar firman Tuhan, juga melakukan firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Adakah anak-anak yang sudah percaya Tuhan Yesus mau mencintai firman Tuhan? Kalau ada, boleh angkat tanganmu. Puji Tuhan. Bagi kamu anak-anak yang belum pernah mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus atau masih ragu-ragu, hari ini Tuhan Yesus ingin kamu percaya kepadanya. Maukah kamu mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus? Mengakui bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan dan bangkit dari kematian supaya kamu memperoleh pengampunan dosa. Jika ada di antara kamu yang belum pernah mengatakan percaya, namun kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus, kamu bisa mengangkat tanganmu. Puji Tuhan. Anak-anak, kita bersyukur hari ini kita belajar firman Tuhan. Kita makin mengenal Tuhan Yesus, dan firman Tuhan yang benar itu akan menyatakan kuasanya dalam hidup kamu dan saya yang sudah percaya kepadanya. Sekarang mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang kami miliki. Firman Tuhan yang sudah menuliskan segala yang telah Engkau kerjakan bagi kami orang berdosa. Kami percaya betapa hebatnya kuasa firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau mencintai firman Tuhan. Kami mau dengan senang hati membaca firman Tuhan dan melakukan atau mentaatinya dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak-anak yang bersemangat dan mencintai firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami bersyukur dan berdoa. Amin.